Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Semuanya gimana kabarnya? Anak-anak Miss Indah, kelas 5 sehat selalu ya, bahagia, dan semangat belajarnya di rumah. Oke, Miss Indah akan buat pembahasan ya, di sini akan buat video pembahasan mengenai geometri, chapter 9. Ya. The topic is geometry. What the meaning of geometry? Nah, ada yang tahu nggak nih geometri itu apa? Bentuk-bentuk, Miss. Bangun datar, ya, boleh, betul. Bangun ruang, boleh. Bangun ruang juga termasuk geometri. Nah, oke, sekarang kita akan bahas ya. Pertama di halaman 143. Triangle. Ya, look at the following picture. Ya, ini one, two, and triangle three. These shapes are called triangle ABC. Jadi disebut atau kita kenal ya, kita menamakan segitiga yang ada di gambar yaitu segitiga ABC. Nah, kalau misalnya nanti hurufnya beda, ya misalnya di sini D, E, F. Ini berarti segitiga DEF, triangle DEF. Oke. Triangle ABC has three sides. Ya, punya tiga sisi. AB, sisi AB, BC, sisi BC, dan sisi AC. Ya. Triangle ABC also has three angle. Nah, jadi segitiga juga punya tiga sudut nih. Ada sudut ABC, berarti yang B, ya sudut B, sudut BCA. Ya, bukan ATM BCA ya, sudut BCA dan sudut BAC. Oke. And then in general, the properties of a triangle are as follow. It has three sides. It has three angles. The sum of the angles, ya, the angles in a triangle is always 180 degree, ya, 180 derajat. Jadi punya tiga sisi, punya tiga sudut, dan total dari ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Types of triangle based on their angles. Nah, ada jenis-jenis segitiga yang dibagi berdasarkan jenis sudutnya. Ya, ada acute triangle, segitiga lancip, di mana sudut yang ada pada segitiga yaitu sudut kurang dari 90 derajat. Ya, example, triangle PQR is an acute triangle because all its angle are less than 90 degree. Jadi ketiga sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat. Kemudian ada right angle triangle. Nah, ini segitiga siku-siku. Jadi salah satu a triangle with one angle measuring exactly 90 degree. Ya, ada sudut, ya salah satu sudut nilainya 90 derajat. Itu disebut segitiga siku-siku. Kemudian ada juga obtuse triangle. Sorry ya. A triangle with one angle greater than 90 degree is called an obtuse triangle. Jadi ada segitiga yang nilai sudutnya lebih dari 90 derajat, ya, atau sudut tumpul. Ini disebut segitiga tumpul ya, obtuse triangle. Oke. Types of triangle based on their sides. Jadi ada segitiga
yang dibagi berdasarkan sisi-sisinya nih, sisi ya, their sides. Yang pertama ada scale triangle. Nah, ini disebut segitiga yang kita kenal sebagai segitiga sembarang karena sisi-sisinya beda-beda nilainya. A triangle where all three sides have different length is called a scaled triangle. Jadi kalau sisinya ada sisi ketiga sisinya berbeda yaitu segitiga sembarang ya, different length. Ya, ada perbedaan di antara sisi-sisinya tuh, sisi AC 10 cm, misal ya, contoh AB 15 cm dan BC 20 cm. Kemudian ada isosceles triangle. Nah, ini segitiga sama kaki. A triangle that has two sides of equal length is called an isosceles triangle. In triangle OPQ, sides PO and OQ are equal. So, triangle OPQ is an isosceles triangle. Jadi, kalau isosceles triangle, bahasa Indonesianya yaitu segitiga sama kaki. Jadi sisi dua yang berada di segitiga ini namanya segitiga sama kaki yang nilainya sama. Ya, contoh di sini OP sama dengan OQ. Kemudian ada segitiga equilateral triangle, yaitu sisinya sama semua. Itu disebut segitiga sama sisi. Ya, in triangle XYZ, XYZ, sides XY, YZ, and ZX are all the same length. Jadi, semua sisi yang ada di sisi segitiga sama sisi ini, sisi-sisinya adalah sama nilainya. Contoh 5 cm, di XZ, di YZ 5 cm, dan di XY 5 cm. Nah, ini latihannya ya, exercise 9A. Sudah pada dijawab belum nih latihannya? Sudah ya? Yang belum, mari kita bahas di sini. Nomor satu. Complete the unknown angles in the following triangle. Nah, ini tadi Miss sudah coret-coret. Coba yang B kita hapus dulu. Nah, untuk yang A, di sini, ingat ya, seluruh sudut, total sudut di segitiga itu 180 derajat. Nah, berarti kita di sini sudah ada 65 derajat dan 65 derajat. Berarti kita akan mencari sisi yang belum diketahui. Oh, sisi sudut, sorry, sudut. Nah, jadi 180 derajat dikurang 65 derajat dikurang 65 derajat. Hasilnya ketemu sama dengan 50 derajat. Oke, kemudian yang B. Nah, sama tadi total seluruhnya 180 derajat. Dikurang 90 derajat. Dikurang lagi 55 derajat. Nah, berapa hasilnya? 35 derajat. Nah, yang C bisa dijawab sendiri ya. Oke, untuk nomor 2 di sini sudah Miss jawab juga. Yang A adalah segitiga siku-siku karena di sini sudutnya 90 derajat. Yang B segitiga sama kaki karena di sini ada dua sisi yang nilainya sama dan ada segitiga sama sisi. Ketiga sisinya nilainya sama semua. Kemudian yang nomor 3 itu kita menuliskan ya nama segitiga berdasarkan sudutnya. Oke, yang A, obtuse triangle. Kenapa disebut obtuse? Karena ada sudut tumpul ya. Ya, di sini ada 105 derajat. Nah, ini disebut segitiga tumpul. Kemudian yang B, right angle triangle. Ya, disebut segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya ada
90 derajat. Kemudian yang C, acute triangle. Kenapa disebut acute? Karena ketiga sisi atau sisi ketiga sudutnya nilainya kurang dari 90 derajat. Oke, kemudian yang kuadrilateral. Nah, di sini memang base-nya ya dasarnya adalah teks. Jadi Miss minta untuk menerjemahkan ya karena buku kita bahasa Inggris. Kalian di rumah menerjemahkan ya boleh pakai Google, boleh pakai AI, boleh pakai kamus ya, boleh di tempat les. Nah, itu nanti kalian pelajari juga, dibaca di rumah. Ya, di sini Miss jelaskan sedikit-sedikit ya. Nanti saat kita bertemu di sekolah, kita akan bahas kembali. Oke, yang pertama ada trapesium. Nah, karena di sini kuadrilateral, artinya ada yang namanya segi empat. Nah, segi empat itu nggak hanya persegi panjang, nggak hanya persegi. Jadi ada trapesium, ada jajar genjang, ada belah ketupat, ada apa lagi? Ada layang-layang. Ya, sudah ya. Ada persegi tadi udah ya. Nah, itu contoh atau bagian ya, bagian dari segi empat, kuadrilateral. Trapesium itu sisinya ada empat ya, AB, BC, CD, dan AD. Nah, ini namanya sisi nih, disebut sisi pertemuan antara dua titik, titik A dan B. Itu namanya sisi. Ya, kemudian AB, AB disebut base, ya alas atau bawah. Kemudian CD disebut atas. Nah, ini titik garis-garis putus, titik-titik ini disebut tinggi. Nah, kemudian ada tiga jenis trapesium. Trapesium siku-siku, punya dua sudut siku. Kemudian ada trapesium sama kaki. Ya, ada sisi yang sama nih, dua sisi yang sama. Dan ada trapesium sembarang ya, scalene trapesium. Kemudian jajar genjang ya, sisinya sama ada empat. Kemudian jajar genjang punya dua diagonal AC dan BD. Ya. Nah, total sudut dari jajar genjang, ya jajar genjang itu ada totalnya yaitu 180 derajat. Kemudian persegi panjang. Nah, ini kita sudah pernah belajar ya. Persegi panjang sudutnya HEF ya dia nilainya 90 derajat. Jadi setiap sudut nilainya 90 derajat. Persegi panjang punya dua diagonal, diagonal divide rectangle ya yang membagi persegi panjang itu menjadi dua segitiga. Jadi kalau kita buat diagonal nih H dan HF ya, itu jadi ada segitiga satu dan ada segitiga dua. Kemudian layang-layang ya, kites. Di sini sisi dari layang-layang itu ada AB, BC, CD, AD adalah sisi dari layang-layang. Nah, AC dan BD adalah diagonalnya. Ya. It has two pairs. Ada dua sisi yang sama panjang, AD sama dengan CD dan AB sama dengan BC. Nah, kalau diagonalnya dibentuk, dia akan membuat atau membentuk dua segitiga sama kaki. Yang ini ya, segitiga sama kaki. Ini dia membentuk segitiga sama kaki. Ya, kemudian belah ketupat. Nah, belah ketupat ini layang-layang ya a kite in which all side di mana sisi-sisinya nilainya sama semua seperti persegi.
Dia punya dua diagonal yang membentuk dua segitiga sama sisi. Kemudian sudut-sudut di belah ketupat di sini ada segitiga sudut siku-siku ya. Terus segitiga siku-siku. Yang terakhir the last itu squares. Shape A is a rhombus ABCD. Nah, kan apa namanya? Persegi dan layang-layang sorry, persegi dan belah ketupat itu bentuk yang sama tapi dalam arah ya, arah yang berbeda. Kalau persegi kan dia view-nya seperti ini ya. Kalau layang-layang dimiringkan gitu ya. Hanya di sini shape A adalah rhombus ABCD di mana surface point B of the rhombus is move. Kalau kita putar itu akan menjadi persegi ya. Point C is move to point G. Jadi diputar nih point move to point F. Ya, di sini ya. A square is a rectangle in which all side. Ya, persegi juga merupakan persegi panjang yang sisinya sama semua. Persegi itu nilai sisinya sama semua dan nilai setiap sudut ujung-ujungnya nilainya 90 derajat. Ya, ciri-cirinya persegi atau square punya empat sisi AB, BC, CD, dan AD. Kemudian diagonalnya AC dan BD. Ya. Buat ya, diagonal nilainya sama. Ya, belah ketupat tadi, kemudian persegi itu nilai diagonalnya sama. Oke, sudah? Ya, semoga bisa dimengerti. Ya, nanti di sekolah akan kita pelajari kembali ya. Terima kasih atas semangat belajar di rumah, ya sudah mengerjakan tugas di rumah ya. Sehat selalu untuk anak-anak Miss. Ya, Miss mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan ya atau dalam pengertian. Miss akhiri. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam.